Sebuah rekor fantastis terjadi di Piala Dunia Qatar kali ini. 3 wakil dari Konfederasi Asia berhasil tembus babak 16 besar. Jepang menjadi tim Asia yang paling dikdaya pada turnamen kali ini. Tim Samurai Biru itu berhasil menjungkalkan 2 tim juara dunia. Tumbangkan Jerman dan Spanyol. Jepang tak bisa diremehkan. Dari sekian kejutan yang terjadi di Piala Dunia kali ini, mungkin salah satu yang terbesar adalah lolosnya Jepang ke fase gugur 16 besar. Berikutnya, Jepang ditunggu lawan dari benua biru, yakni Kroasia yang harus berhati-hati, karena tim Samurai Biru tak bisa dipandang sebelah mata. Taktik permainan mereka telah menumbangkan 2 raksasa sepak bola dunia, yakni Jerman dan Spanyol. Mungkin banyak khalayak yang menganggap kemenangan Jepang atas Jerman pada laga perdana adalah salah satu hal yang mengherankan. Apalagi pada laga selanjutnya, Jepang ditumbangkan oleh Costa Rica, sehingga peluangnya untuk lolos ke babak 16 besar terbilang sangat minim. Akan tetapi, Jepang berhasil membuktikan bahwa permainan mereka tidak boleh diremehkan. Bermain di Stadion Internasional Khalifa, tim asuhan Hajime Moriyasu memberikan penampilan gemilang saat melawan Spanyol. Dan secara tak terduga, mereka muncul sebagai juara di grup E. Timnas Jepang juga berhasil membukukan rekor yang menjadi tim ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang sempat tertinggal pada babak pertama, namun berujung pada kemenangan di akhir laga. Para pemain cadangan yang dimainkan Jepang sudah mencetak 2 gol saat melawan Jerman. Setelah itu, mereka kembali berperan penting saat menghadapi timnas Spanyol. Saat sedang terdesak, mereka membuat perubahan yang efektif. Mereka juga bisa memanfaatkan peluang yang kemudian menjadi gol. Sosok seperti Ritsu Doan berhasil menyamakan kedudukan saat melawan Jerman, hanya 4 menit setelah ia masuk dari bangku cadangan. Kemudian dalam pertandingan melawan Spanyol, Ritsu Doan yang baru 3 menit masuk lapangan di awal babak kedua, juga mampu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, yang berujung sebuah gol. Bukan hanya itu, pemain pengganti lainnya seperti Kaoru Mitoma, juga membuat kehadirannya begitu berarti. Hanya dalam 142 detik setelah dimasukkan ke lapangan, ia juga mampu memberikan umpan rendah dari pinggir gawang, yang kemudian dimanfaatkan oleh Ao Tanaka. Sebenarnya, gol kedua Ao Tanaka ke gawang Spanyol memicu kontroversi. Itu dikarenakan, bola tampak keluar sebelum dapat dijangkau Mitoma. Namun nahasnya, VAR mensahkan gol tersebut, dan memicu banyak perdebatan. Suporter Spanyol terlihat begitu kesal, ketika keputusan VAR diumumkan. Di mana saat itu, suporter menatap layar lebar di sekitar stadion, dengan rasa tidak percaya. Pada laga melawan Spanyol, timnas Jepang tampak begitu mengesankan, ketika secara cepat melakukan transisi bertahan di 45 menit ke depan, demi mempertahankan keunggulan mereka. Jepang bertahan dengan kokoh, dan nyaris tak membiarkan Spanyol menembus pertahanan mereka, meskipun hanya mencatat 18% penguasaan bola. Apresiasi untuk timnas Jepang. Mereka benar-benar luar biasa, kata Kieran Barnsley, penjaga gawang timnas wanita Inggris. Ada banyak hal yang bisa dipuji, tentang cara mereka berdisiplin, tetap terstruktur, memahami rencana permainan, dan mengeksekusinya sebaik mungkin. Metodologi dan pendekatan yang mereka jalani sepanjang babak penyisihan grup, telah membuat mereka lolos ke babak sistem gugur. Tim-tim dari zona Asia atau AFC, berhasil menunjukkan taringnya di Piala Dunia 2022. Keberhasilan Korea Selatan lolos ke babak 16 besar, membuat sejarah tercipta di Qatar. Korea Selatan melaju ke babak 16 besar, usai menang 2-1 atas Portugal pada laga terakhir grup H. Song Heung-min CS berhasil finish sebagai runner-up, dengan koleksi 4 poin. Korea juga lolos secara dramatis, usai menang berkat gol Wang Hee-chan.
Namun mereka sempat menunggu hasil pertandingan Ghana versus Uruguay, yang baru selesai beberapa menit kemudian. Korea Selatan menjadi negara Asia ketiga yang lolos ke babak 16 besar. Taeguk Warriors berhasil mengikuti jejak Jepang dan Australia, yang menjadi sejarah untuk pertama kalinya, 3 negara dari Asia yang masuk ke fase gugur. Sementara Australia finish sebagai runner-up Grup D, di bawah timnas Prancis. The Soccer Rose mengalahkan Tunisia dan Denmark, dalam perjalanannya menuju babak 16 besar. Walaupun secara geografis Australia bukan berada di Asia, namun, mereka sudah gabung AFC sejak tahun 2006. Tapi sayangnya, langkah timnas Australia harus terhenti, setelah disingkirkan Argentina pada fase gugur.